Selamat pagi. Hari ini kita rencana buat sup kacang ijo tulang iga. Ya, jadi tentunya bahan dasarnya adalah tulang iga dan kacang hijau. Nah, ini sebelum kita merebusnya, kita perlu menyangrai dulu ya, sangrai dulu kacang hijaunya biar nggak langu seperti itu ya. Nah, ini saya sangrai dulu. Nah, setelah agak matang, ini agak kehitam-hitaman sedikit ya. Kita matikan. Oke, guys, nah kita kan mau ngerebus kacang hijau yang tadi ya. Ini kita tunggu dulu airnya mendidih, baru kita merebus kacang hijaunya. Nah, sementara menunggu kita merebus kacang hijau, saya sudah merebus tadi tulang iganya ya. Tulang iga saya sudah rebus dengan saya menambahkan setengah kilo daging. Nah, ini tulangnya saya merebus itu 1,5 kilo. Ya terserah ya sama penonton mau buat seberapa maunya gitu. Tetapi kali ini saya buatnya 1,5 tulang iga ditambah dengan setengah kilo daging yang saya sudah potong-potong. Nah, ini saya rebus ya sampai juga agak sedikit lembek. Kemudian di sini juga kacang hijaunya nanti kita tunggu lembek. Nanti sudah agak lembek, kemudian kita campur jadi satu dulu. Nah, ini saya ngerebusnya ya, saya tambahin sedikit garam supaya nggak tawar lah dagingnya ya. Oke, kita akan melihat bumbu-bumbu yang lain. Oke, tadi kita kan sedang merebus tulang ya, sama merebus kacang hijau. Di sini kita udah siapin ada wortel. Nah, saya menggunakan wortel ini 3 biji ya, lumayan panjang lah, kira-kira 15 cm panjangnya. Saya menggunakan 3 wortel. Kemudian di sini ada bawang putih, saya menggunakan 20 siung. Di sini saya menggunakan bawang merah 30 siung. Di sini ada daun bawang 6 batang. Ya, kenapa banyak? Memang sih harus banyak itu supaya nggak terlalu amis ya tulangnya ya. Jadi saya menggunakan 6 batang, agak-agak dipisah ya antara batang dan daun. Kemudian ada seledri di sini juga saya menggunakan 6 batang. Kemudian ada merica. Ya, ini ada merica ya. Ada merica. Nanti kita ulek ya, nanti ngelihat. Nah, ini kemudian di sini saya menambahkan suun. Ya, saya menambahkan suun. Jadi suun ini menambahkan kondisi daripada makanan yang akan kita buat supaya kesan supnya itu ada. Nah, di sini juga ada santan ya. Saya menggunakan santannya cair aja, tapi bisa juga diganti dengan creamer. Kalau memang ada yang nggak suka santan, bisa diganti dengan creamer ya. Nah, kenapa di sini ada tomat, ada lombok ya? Ini nanti kita makan dengan sambal mentah ya. Ini ada tomat, ini ada lombok atau cabai rawit, cabai setan ya kalau orang Jawa bilang. Kemudian di situ ada cabai keriting dan di sini ada jeruk limau dan terasi. Tentunya garam juga ya. Saya nggak tahu garamnya sini, tetapi pasti pakai garam. Nah, ini adalah bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang akan kita pergunakan memasak sup kacang ijo tulang iga. Oh iya, kalau saya nggak suka ya di mixer ya, saya nggak suka di blender ya bumbunya. Jadi bumbunya saya ulek saja. Oke, nanti kita ulek ya bersama-sama ya. Teman-teman, ini airnya udah mendidih. Kita masukin kacang hijaunya ya. Saya menggunakan kacang hijau ini 1 bungkus yang kita beli di supermarket itu saya bagi setengah ya, setengahnya saya pakai setengah lebih lah ya. Saya nggak pakai timbangan, yang penting perkiraan aja lah ya. Nah, ini kita rebus dulu rebusnya. Oke, kita tutup. Oh iya nih, sekarang kita mengulek
mericanya. Tadi saya pakai mericanya, pokoknya kira-kira ya kalau mericanya itu. Tadi saya kan memberikan ada sekira segini ya, ini sisanya sedikit. Kalau umpamanya kurang pedas menurut penonton, boleh ditambah dengan merica bubuk pada saat hampir selesai ya. Nah, ini kita ulek sampai halus. Ya, ini mericanya udah halus ya. Nah, coba dicium aja, deketin lagi dikit. Nah, ini kan udah halus. Nah, baru kita masukkan bawang putih bertahap aja ya. Memang sih agak sedikit capek ya kalau kita ulek, tapi hasilnya memang beda rasanya. Kita totok-totok aja dulu. Kita semua aja ya. Nah, ya, jadi kita tadi menghaluskan ya bawang putih sama merica ini. Nah, ini kan udah halus nih ya. Udah halus. Kita pinggirin aja dulu. Pinggirin. Kita ulek bawang merah. Nah, sampai halus ya. Ya, kita cek dulu ya kacang hijaunya ya. Nah, sudah agak empuk ya. Nah, ini kita masukin, kita cek dulu juga tulangnya. Oke. Cek dulu, udah empuk belum? Oh ya. Oh, sepertinya udah empuk. Oke, sekarang kita campur menjadi satu. Nah, ya, sudah dicampur ya. Kita masak lagi hingga keduanya menjadi nyatu antara kuah kaldu dan kuah kacang hijau tadi. Oke, kita ngecek dulu ya untuk tulangnya apakah udah lembek. Cek dulu. Wow, sudah lembek ya. Oke, kita masukin bumbunya yang tadi kita goreng. Pastinya orang berpikir ya, biasanya kacang hijau tuh hanya bisa dibikin bubur atau bikin jajanan gitu ya. Ternyata kalau keluarga kami kacang hijau juga bisa dibuat untuk masakan. Nah, ini salah satu masakan favorit keluarga kami. Nah, setelah masuk ini ya, kita masukkan wortel yang tadi sudah kita potong-potong. Setelah itu saya masukkan suun, saya pakai gunakan merek ini ya,
suun yang ini. Jadi ya nggak tahu lah, kalau teman-teman mungkin memakai yang lain silahkan. Kalau saya biasanya pakai suun yang ini. Dan ini suunnya sudah kita cuci. Oke, kita masukkan. Kemudian saya akan masukkan creamer. Saya menggunakan fiber cream ya, karena saya tidak menggunakan santan, jadi saya pakai ini ya, yang sudah kita cairkan dengan air biasa. Nah, ini saya pakai 3 bungkus ya. Saya menggunakan 3 bungkus. Kalau sekiranya kita merasa sudah kebanyakan, ya udah cukup. Nggak usah semuanya, boleh. Kita rasa-rasa nanti ya. Nah, setelah itu kita lihat dulu ya. Ntar dulu kita cicip dulu. Ntar dulu ya, saya cicip dulu ya rasanya gimana. Menurut saya udah cukup. Tambahin creamer lagi dikit. Oke. Kalau tadi untuk kaldunya, saya pikir kaldu dari tulang, dari kacang hijau udah cukup ya. Tapi kalau mau nambah dikit ya nggak apa-apa, saya tak tambah sedikit jamur ya, kaldu jamur aja nih, saya tambahin 2 sendok aja. Nah, untuk garamnya pulang ya. Cicip pulang lagi. Udah cukup menurut saya. Tinggal kita masukkan daun bawang. Ya, daun bawang itu batangnya dulu ya, karena batangnya kan agak keras ya. Batangnya dulu, kemudian daunnya. Saya menambahkan tomat yang saya potong besar, gak usah banyak-banyak ya, saya cuma pakai 1 aja. Kemudian daun seledri. Nah, daun seledri. Kita tunggu sebentar saja, karena kan ini sudah matang ya, semua sudah matang. Jadi untuk yang daun-daunannya udah nggak usah terlalu dimasak. Ini kita udah selesai, tinggal kita menambahkan sedikit aroma bawang goreng. Tapi nanti pada saat penyuguhan juga bawang gorengnya ditambah dikit. Nah, udah jadi. Ini adalah sup kacang hijau tulang iga sapi ala rumahan. Kalau pengen dicoba silahkan, monggo. Nah, sekarang kita nikmati ya. Inilah dia sup kacang hijau iga sapi.
sup kacang hijau kita nikmati.